Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. SD Muda Bu? Berakhlak mulia, berprestasi. Oke, Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam podcast Ramadan ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang bulan Ramadan, jihad dan tarbiyah. Adapun untuk pemateri hari ini adalah beliau Bapak Ibnu Habibi MPDI. Beliau adalah Ketua STIT Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Ini beliaunya. Oke, kasih tepuk tangan dulu toh. Jadi sebagaimana tadi Ustadz beritahukan bahwa hari ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan jihad dan tarbiyah. Apa toh itu Ramadan, kemudian jihad itu apa? Apakah kita harus pergi perang, bawa bom atau gimana ya? Karena sering sekali di masyarakat umum itu yang namanya jihad itu identik dengan kekerasan. Kemudian tarbiyah itu apa? Untuk itu langsung saja kita dengarkan materi dari beliau yaitu Bapak Ibnu Habibi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, Ustadz Huda dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi disampaikan tema kita kali ini adalah bulan Ramadan syahrut tarbiyah, bulan Ramadan syahrul jihad. Kita sekali lagi bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan umur panjang ya. Setelah kita dihantui oleh COVID-19, COVID-19 ya. 2 tahun belakang ini yang kemudian merenggut banyak nyawa. Mungkin di antara keluarga kita, sahabat kita itu ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita di sini masih bisa bernafas. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, Ramadan ini bulan yang mulia, ya anakku sekalian. Bulan Ramadan ini bulan yang mulia yang kita rindu-rindukan. Kalau orang-orang dahulu itu, ya, jadi 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berikutnya ketika dia atau bulan Ramadan itu meninggalkan mereka sedih, mereka khawatir, jangan-jangan Ramadan berikutnya tidak berjumpa lagi. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bulan Ramadan itu ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yakni berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu agar kalian menjadi
orang-orang yang bertakwa. Nah, Iya. Ustadz, mungkin yang dimaksud diwajibkan itu kira-kira usianya dari berapa ya Ustadz ya? sebagaimana syariat-syariat yang lainnya, ya puasa maupun sholat itu disyariatkan bagi mereka yang sudah balik, akil balik. Akil balik artinya sudah dewasa. Kalau laki-laki itu tandanya sudah mimpi basah, Iya, sudah paling mimpi tidak basah. umur 15 tahun. Kalau yang perempuan atau yang putri itu sudah haid, nah maka secara otomatis akan dikenai syariat atau berkewajiban berpuasa. Lah kalau misalkan belum, bagaimana Ustaz? Iya, dilatih untuk kemudian belajar berpuasa. Nah, ini pentingnya di Ramadan itu ya. Jadi tadi disebutkan Ramadan itu bulan pendidikan. Nah, pendidikan syahrut tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata robba yurabbi, artinya mendidik, memelihara. Nah, jadi kenapa Ramadan itu disebut dengan bulan tarbiyah? Karena Allah ingin mendidik umat Islam agar menjadi orang-orang yang soleh, yang kemudian menjadi hamba-hamba Rabbani yang mengabdi kepada Tuhan, yang mengabdi kepada Allah, sehingga nantinya diharapkan akan menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, ketika Ramadan tiba ini ya, Ustaz ya, anak sekalian, biasanya menurut riwayat itu ketika Ramadan tiba itu Nabi Muhammad biasa setor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Artinya di situ ada unsur pendidikan, unsur tarbiyah ya. Nah, kita bisa merinci lagi ya Ustaz ya. Jadi ada 4 ya dalam saja itu Ustaz. dalam unsur syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Yang pertama adalah syahrul tarbiyatul ruhiyah. Jadi yang dididik di sini ketika kita berpuasa, ketika Ramadan itu yang dididik adalah ruh kita, rohaniyah kita. Bagaimana puasa itu tidak hanya spirit dari lahiriah menahan makan, minum, makan aja, gitu. tetapi secara ruh, secara rohani ya itu juga kemudian dilatih. Yang kedua ada tarbiyatul jasadiyah, pendidikan fisik, ya kan? Ya otomatis kalau kita berpuasa menahan lapar, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kita dilatih fisik kita. Ya. Kadang-kadang kita ini yang sudah sebelum Ramadan itu ada yang puasa Senin Kamis ya kan, puasa Daud misalnya, puasa Yaumul Bid, lah itu untuk latihan karena butuh fisik, ini dilatih dalam Ramadan itu fisiknya dilatih. Kalau menurut kesehatan ini juga ya Ustaz ya, kesehatan itu Ustaz, kalau menurut kesehatan ada proses yang namanya detoksifikasi. Jadi kalau orang berpuasa itu nanti racun-racun yang ada di dalam tubuh itu akan digelontorkan, dikeluarkan. Makanya tidak heran kalau kita itu 10 hari pertama itu biasanya lemas, biasanya agak malas-malas, agak lelah gitu. Nah, itu kan memang secara fisik ya, itu dikuras atau zat-zat yang sisa itu kemudian dikeluarkan, detoksifikasi. Nanti baru ada rejuvenasi. Rejuvenasi itu peremajaan kembali sel-sel yang ada di dalam tubuh. Makanya nanti di 10 hari kedua itu sudah biasa. Kamu akan atau kalian itu sudah akan terbiasa puasa itu. Wis nyaman. Jadi intinya tidak hanya lapar dan dahaga aja. Jadi ya. Ternyata di balik itu ada manfaat untuk kesehatan juga. Untuk kesehatan dari sisi fisik. Saya lanjutkan lagi, yang ketiga itu ada tarbiyatul ijtimaiyah, ada pendidikan sosial. Nah, kalian masih ingat ya, kalau biasanya kalau Ramadan itu kan ada berbuka bersama, ya kan? Ada sahur bersama, ada yang ngasih takjil. Nah, itu namanya pendidikan ijtimaiyah atau pendidikan sosial. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya yang kita yang kenyang, tetapi orang lain juga harus kenyang. Bagaimana kita bisa merasakan orang lain lapar ketika itu. Makanya di situ kita sekali lagi dilatih untuk peka terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Kita termasuk ada kayak gitu ya, merasakan orang lapar itu gimana tuh rasanya. Sehingga kita tahu gitu ya. Akhirnya punya empati untuk menolong orang yang lemah, mungkin tidak bisa makan, orang miskin gitu ya. Mungkin itu juga ya. Itu termasuk ini Ustaz ya, jadi ada
syariat ada sedekah di Iya. Ramadan, kemudian ada zakat, itu kan tujuannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat, fitrah dan lain sebagainya. Dan terakhir nih yang keempat, itu ada tarbiyatu al-khuluqiyah, tarbiyatul khuluqiyah. Jadi pendidikan akhlak. Ramadan itu puasa itu tidak hanya sekali lagi tadi menahan lapar dan dari dahaga, tetapi juga dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan itu juga harus diatur. Nggak boleh bohong, kita harus tetap jujur, nggak boleh iri dengki, ya kan? Itu dari sisi akhlak itu diatur, dididik oleh Allah dalam proses selama bulan suci Ramadan. Nah, yang perlu kita pahami di sini bersama, anakku sekalian, ya, ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Jadi ini hadis ini menjelaskan betapa mulianya bulan suci Ramadan, sehingga disebut juga dengan syahrut tarbiyah. Karena apa? Sabda Nabi, telah datang kepadamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Mengapa berkah? Di sana iftaradallahu alaikum syamah, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu, ditali. Ya. Iya, itu terkait setan dibelenggu itu maksudnya gimana, Ustaz? Apa setannya harus ditali pakai rantai atau gimana itu kira-kira? Jadi itu bahasa kiasan, tapi ini saya lanjut lagi hadis tadi, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, setan-setan itu dibelenggu di tali itu bagaimana? Apakah dirantai? Ya, ada yang mengartikan bahwa itu bahasa kiasan, karena memang maksud dari setan-setan dibelenggu itu adalah kesempatan setan untuk menggoda manusia, kesempatan setan untuk menggoda kita itu sempit. Karena apa? Karena memang Ramadan itu saatnya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, meningkatkan amal ibadah. Jadi nggak ada kesempatan setan untuk menggoda manusia lebih luas di situ. Tetapi ya saat ini memang zamannya berbeda. Jadi zamannya sudah modern, ya kan? Nggak ada setan, tapi ada setan gepeng gitu ya. Setan gepeng itu apa? HP. Ya. Nah, itu nanti yang akan menggoda kita itu selama Ramadan itu. Bukan berarti HP itu tidak baik loh, enggak ya. Tetapi kadang harus kita gunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsinya. Itu kadang yang nanti menyita waktu kita Ramadan. Nah, itu ya untuk syahrut tarbiyah. Kalau syahrul jihad, bulan Ramadan itu bulan jihad karena memang tadi disampaikan tidak hanya menahan makan, minum atau lapar atau haus, tetapi hawa nafsu. Ngerti hawa nafsu? Keinginan-keinginan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang buruk. Jadi nafsu itu bisa kita kekang, bisa kita tahan. Nah, di situ diperlukan dengan jihad kesungguhan dalam diri kita. Kalau di awal tadi disampaikan apakah jihad itu harus bawa bom, perang, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Kita lihat situasinya. Bahkan Rasulullah itu menjelaskan jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Oh, berarti kita berpuasa itu juga sudah termasuk jihad. Termasuk jihad. Tidak harus perang. Tidak harus perang. Kita berpuasa, kita melakukan hal baik, menjaga apa ya? Sifat kita mungkin ya Ustadz ya, supaya tidak melakukan hal-hal tercela, bohong mungkin. Ya. Makan ketika siang hari lah itu kan hanya kita yang tahu sama Allah ya.
Itu. Tapi terasa sekali ya Ustadz ya, ketika puasa itu kita terasa sekali kita diawasi sama Allah mungkin ya, dibanding hari-hari biasa gitu. Ya karena memang puasa ini spesial ya. Spesialnya kenapa? Di dalam hadis disebutkan kullu amali ibni Adam lahu illa syiyam. Jadi semua amal ibadah Adam, amal ibadah manusia itu untuknya illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Firman Allah itu puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan sesuai dengan keinginanku. Jadi puasa itu spesial. Benar tadi, puasa itu yang ngerti antara pelaku dan Allah antara kita dan Allah saja. Kita misalnya, atau kalian misalnya, tidak ada orang di rumah, tiba-tiba pagi minum, ada roti di kulkas dimakan. Nah itu tidak ada orang yang tahu. Bisa saja dianggap oleh orang lain itu berpuasa, tapi kita ternyata batal. Karena itulah puasa ini spesial, karena Allah akan memberikan pahala secara khusus ya, di situ. Di Ramadan ini sebenarnya ada peristiwa Ustaz. Jadi kenapa kok juga disebut dengan syahrul jihad? Ada peristiwa besar, di antaranya itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu kan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu istilahnya apa ya? Kalau umat Islam pada waktu itu kalah, maka Islam tidak akan bisa berkembang. Tetapi Allah kemudian menolong Nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga di perang Badar itu umat Islam yang kemudian menang dan sampai berkembang seperti ini. Yang kedua itu adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembebasan Fathu Makkah ya, pembebasan kota Makkah itu setelah Nabi kan hijrah. Nabi hijrah di Madinah selama berapa? 10 tahun ya. Kemudian kembali ke Makkah. Fathu Makkah itu dibebaskan kota Makkah, dihancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu. Itu peristiwanya di bulan suci Ramadan. Dan kamu ingat enggak peristiwa yang itu bulan Ramadan? Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia, di negara kita, ingat enggak kemerdekaan Republik Indonesia? 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan. Itu ada peristiwa. Jadi kenapa kok jihad? Karena di Ramadan itu benar-benar kita itu bersungguh-sungguh melakukan ibadah, sehingga ada peristiwa-peristiwa itu. Saya malah mikir gini Ustadz ya, padahal itu Ramadan itu umat muslim kan berpuasa, tidak makan, kan lemes kan harusnya. Tapi anehnya Allah itu memberi kemenangan ya. Ketika perang Badar tadi kok menang Ustadz. Ternyata kemerdekaan bangsa Indonesia juga ketika bulan Ramadan. Itu berarti apakah itu istimewanya Ramadan juga Ustadz? Ya, itu termasuk keagungan, kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tadi loh, artinya memang benar-benar di dalam bulan suci Ramadan itu kita dilatih. Ya. Kalau hanya sekedar makan dan minum itu lewat. Makanya orang kemudian apa istilahnya? Di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan pahala, sehingga orang itu kemudian merasa tertarik. Ya, sehingga kalau bulan dilipat gandakannya amal, apalagi jihad, nanti pahalanya akan besar. Lebih besar lagi Ustaz. Motivasinya untuk kemudian meraih sebanyak-banyaknya pahala itu peristiwanya di Ramadan. Beda dengan yang bulan-bulan yang lainnya. Oke, sangat menarik sekali ya anak-anakku sekalian ya. Ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial sekali ya. Bagaimana bulan ini membentuk generasi Robbani. Ternyata ini Ustadz sesuai juga dengan misi SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, di mana salah satu misinya adalah membentuk generasi Robbani yang berakhlak atau yang berkarakter Islami. Nah, ini ternyata bulan Ramadan ini sangat tepat sekali untuk mendidik kita semua, anak-anak semua, supaya menjadi generasi Robbani yang akhlaknya bagus ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan. Sebutkan namanya dulu ya. Ilya. Iya, namanya Ilya ya. Ustadz, apakah benar jika kita tidur kita masih dapat pahala saat bulan
Iya, gimana itu Ustadz ya? Ketika kita masih tidur saat puasa ya, kita tidur itu katanya malah dapat pahala Ustadz. Itu bagaimana? Monggo. Ya, ini istilahnya isu yang kemudian sering kita dengar di masyarakat, bahwasanya ketika kita tidur itu juga termasuk mendapatkan pahala puasa. Yang bisa kita sampaikan di sini sebenarnya adalah bukan diletak di tidurnya. Oh iya. Kalau misalkan kita puasa terus kemudian jam 7 tidur sampai jam 4 atau sampai jam maghrib, terus gak ada duhur, gak asar, berarti ya tetap mendapatkan dosa juga ya. Dosa karena ndak iya. sholat, bukan mengejar puasanya, tetapi kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan. Oh, iya. Tetapi yang bisa kita sampaikan di sini adalah kenapa tidur itu termasuk pahala. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju itu. Karena apa? Gitu ya? Menyia-nyiakan waktu kan. Ya. Kalau misalkan kita gunakan hal-hal yang positif yang lainnya, itu akan mendapatkan pahala. Tetapi tidak kemudian serta-merta kita salahkan. Oh, kok turu wae oleh pahala, enggak. Artinya apa? Dengan misalnya tujuannya dia tidur agar nanti malam itu bisa maksimal dalam beribadah, sholat taraweh, mungkin tadarusan, boleh-boleh saja. Ya, akan mendapatkan pahala. Sebagaimana kalau orang itu melek itu enggak tidur ya, melakukan kemaksiatan jelas mendapatkan dosa. Lah kalau dia tidur kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang kurang bermanfaat misalnya, gitu. Nah, itu dia akan mendapatkan pahala di situ. Ya. Atau mungkin gini Ustadz, tidurnya saja itu sudah dapat pahala. Apalagi kita melakukan hal yang positif, belajar, ngaji mungkin itu ya Ustadz. Mungkin pahalanya juga jauh lebih tinggi. Bukan terus kita tidur aja sudah dapat pahala gitu, enggak ya Ustadz ya? Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin anak-anak yang lain, ya monggo. Siapa namanya Mbak? Nabila. Iya Mbak Nabila, ya silakan. Saat puasa kadang kita sering merasa malas untuk belajar. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap semangat dalam menempuh ilmu walaupun sedang puasa? Oh, bagaimana supaya kita tetap bersemangat ketika puasa ya, tapi kita semangat untuk menuntut ilmu gitu ya? Oke, gimana itu Ustadz supaya tetap semangat walaupun berpuasa? Tidak bisa dipungkiri, jelas puasa itu kadang kita datang malas ya. Dari nunggu lama, mending kita santai, rebahan atau apa, itu kan nanti waktunya berjalan selesai, tiba-tiba nanti berbuka. Nah, tetapi di sini harus kita siasati ya. Tadi ditanya bagaimana biar semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita berpuasa. Ya, kita pahami sendiri bahwa ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan akan menambah ya dalam diri kita. Kita kan sudah paham di situ bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian dan orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu sekalian dengan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Nah, itu. Dan saya kasih satu hadis ya biar kita juga semangat. Ada sebuah hadis yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya itu jalan menuju surga. Lah motivasi kita itu ya di sana. Biar kita tetap semangat. Enggak usah ditanya lagi, kalau cari ilmunya enggak jalan gimana Ustaz? Bukan itu istilah kiasan saja. Jadi kita tetap bersemangat meskipun kondisi kita sedang berpuasa. Ya, justru malah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tadi. Oke, terima kasih sekali Ustadz ya. Bahasan kita hari ini sangat menarik sekali ya, bagaimana kita Ramadan itu sebagai sarana kita belajar ya, supaya kita itu menjadi generasi robbani, generasi yang kuat ya,
generasi yang benar-benar berpegang teguh pada agama Islam. SD Muda Bu, berakhlak mulia, berprestasi. Oke, terima kasih semua anak-anakku sekalian. Terima kasih juga untuk Ustadz Habibie yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar dengan kita. Saya akhiri sekian. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.